Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilayankan ibadah syukur HUT ke-10 PKLU atau lanjut usia GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun. Ungkapan situasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingin pikir menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak binalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, kaum tetangga, mewariskan nilai-nilai hidup yang salah dan Injili bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita sembari menanam, menyiram dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Kepada Bapak Ibu yang berada di rumah yang berusia 60 tahun ke atas, mohon berdiri untuk bersama menyanyikan Mars PKLU. Sampai rambutku memutih.
Jemaat Tuhan, mari berdiri, muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian as pembimbing Ulangan 31 ayat 8. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu. Saudara umat Tuhan, silakan duduk.
doa hari ini. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, mari berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami, agar kami boleh memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan ini, ketika hikmat pengetahuan Tuhan anugerahkan, membuat kami dengan mudah menggali kekayaan firman Tuhan ini. Biarlah setiap orang yang sudah mengerti firman, Roh Kudus berkenan mendorong kami agar mampu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Dan ayat yang terakhir, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang berada di rumah seperti biasa, silakan berjabat tangan masing-masing lalu katakan damai sejahtera bagimu. Secara khusus saya rindu menyapa oma opa, para orang tua yang hari ini serentak di seluruh GPIB tanggal 18 Oktober kita mensyukuri peristiwa besar yang Tuhan nyatakan di hari Senin yang lalu, 12 Oktober 2020, persekutuan kaum lanjut usia genap berusia 10 tahun. Hari ini ibadah syukur di beberapa jemaat GPIB serentak dilakukan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ada sedikit catatan mengenai firman Tuhan ini, khususnya surat Ibrani ini. Ada beberapa hal yang dijelaskan, saya tidak perlu menyebut tentang kapan ditulis, siapa yang menulis surat ini, siapa penerimanya. Sudah pasti penerimanya adalah orang-orang Ibrani, tapi ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada gereja mula-mula, khususnya orang Kristen yang berasal dari kalangan Yahudi. Mari perhatikan ayat yang pertama secara khusus bacaan kita. Ketika penulis ini menyebut bahwa berulang kali Tuhan menyatakan kehendaknya atau menyampaikan firman-Nya melalui perantaraan nabi-nabi kepada nenek moyang. Untuk saudara ketahui, ada 3 jabatan khusus di Israel. 3 jabatan khusus ini dilakukan dengan cara pengurapan atau diurapi, bausak, jadi diurapi dengan minyak, atau epistitemi, itu sama juga legitimasi. Ada 3 jabatan yang dilegitimate oleh Allah
untuk mereka melaksanakan tugas berdasarkan job disk-nya masing-masing. Yang pertama, mereka yang bekerja di kalangan pemerintahan yang disebut raja, itu diurapi. Lalu mereka yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan di bait Allah, itu imam, itu juga diurapi khusus. Dan yang terakhir, mereka yang dipercayakan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, itu disebut dengan nabi, mereka juga diurapi. Dan orang yang diurapi itu mendapat gelar Mesiah, atau kita sering sebut dengan istilah Mesias, bahasa Ibrani itu, lalu Yunaninya Kristos yang kita sebut dengan Kristus. Jadi kata Kristus itu atau Kristos itu atau Mesiah itu berarti orang yang diurapi. Dan ketika penulis Ibrani masuk dengan kalimat menarik bahwa sejak zaman nenek moyang berbagai cara dilakukan Allah untuk menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, berarti salah satu dari 3 jabatan yang diurapi Mesiah itu, maka ini pengantar yang bagus untuk masuk menjelaskan siapa Yesus Kristus itu. Jadi kitab Ibrani paling banyak menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus itu dari perspektif agama Yahudi. Bapak Ibu, ketika dia bilang begitu, bahwa firman itu diberitakan oleh para nabi, dia bilang di ayat yang kedua, namun setelah memasuki zaman akhir, perhatikan baik-baik, zaman akhir, ada 2 istilah toh, zaman akhir, akhir zaman. Samakah itu? Tidak. Zaman akhir itu zaman dimulai karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu zaman akhir. Zaman akhir itu adalah zaman terbuka keselamatan yang dikaryakan oleh Yesus Kristus. Kalau akhir zaman, akhir dari zaman akhir disebut akhir zaman, the end of the world, parusia, ketika Tuhan datang kembali. Nah, di zaman akhir, yaitu zaman keselamatan, penulis kitab Ibrani tiba-tiba beralih dan memancing dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Ayat 2 sampai yang keempat, ia mengutus anaknya mengambil alih tugas kenabian itu. Dia sendirilah yang menyampaikan firman itu melalui putranya. Tolong lihat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita melalui putranya. Jadi seorang nabi dulu yang pakai, sekarang Yesus Kristus sendiri yang mengerjakannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah Yesus Kristus itu? Silakan lihat di ayat yang kedua. Ia diberi hak untuk segala sesuatu. Saya memeriksa teks asli dan membandingkan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Segala sesuatu ini memiliki pemahaman di sorga maupun di kolong langit. Segala hal diberikan hak sepenuh oleh Bapa Surgawi kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Bahkan sampai dengan tegas mengatakan luar biasa, dunia diciptakan oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Terjemahan yang tepat, melalui Dia. Melalui Dia Tuhan menciptakan alam semesta. Berarti melalui Yesus Kristus Tuhan menciptakan alam semesta. Lalu Bapak Ibu tanya, memang Yesus sudah ada? Di mana redaksi yang berkata Allah menciptakan alam melalui Yesus Kristus? Buka Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 Yohanes 1 bilang firman itu jadi manusia. Lukas 1 ayat 31 bilang manusia itu bernama Yesus. Maka kalau saya boleh ganti adalah pada mulanya adalah firman garis miring Yesus, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, firman garis miring Yesus adalah Allah. Oke, maka ketika penulis Ibrani bilang ia menciptakan melalui Yesus Kristus, ini tepat. Dan ketika saudara bertanya siapa Yesus, bukankah harusnya dengan legowo kita berkata Dia adalah juga pencipta? Makanya teologi tentang Yesus Kristus ini penting untuk disampaikan. Dia bukan sekedar nabi yang banyak kali disampaikan. Benar dia berperan sebagai nabi untuk mengganti nabi-nabi yang lain ayat 1.
Tetapi dia sendirilah yang menciptakan langit dan bumi. Melalui Allah menciptakan melalui Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar nabi, tapi pribadi yang menciptakan. Dan jika bertanya, kalau dia adalah pribadi yang menciptakan, berarti siapa Yesus? Ya Allah, bukan sekedar nabi. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya tertarik untuk menyebut ayat 3 kepada Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengambil rupa, seakan mau bilang begini, jika engkau ingin melihat Allah dan tidak mati, kan barang siapa melihat Allah pasti mati. Makanya penim el penim, aku memandang muka tapi tidak mati, si Yakub bilang di Betel. Itu sesuatu yang dahsyat. Musa ketika berhadapan muka dengan Allah, dia cuma lihat punggungnya. Kenapa lihat punggung? Sebab kalau dia lihat muka, mati dia. Maka kita bisa melihat Allah, kata surat Ibrani melalui ayat yang ketiga, dan tidak akan mati, yaitu melalui memandang Yesus Kristus. Sebab dia adalah gambar wujud Allah sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, bagaimana caranya supaya saya bisa melihat Allah tapi tidak mati? Lihat Yesus Kristus. Sebab dia adalah gambar dan wujud Allah yang sepenuhnya. Ini luar biasa ya. Jadi melalui Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah menjadi sangat dekat. Terakhir, untuk membuat yakin orang banyak, orang Yahudi, dia mengatakan begini, Yesus datang benar tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tetapi perlu diingat, seberapa tinggi derajatnya sehingga dia turun melayani, harus kita cari tahu. Benar dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Cuma jangan lupa, dia bukan sekedar yang datang melayani sebagai hamba dan dibawa. Sesungguhnya dia sangat di atas. Ayat 4 mengatakan, bahkan ia lebih tinggi dari para malaikat. Kalau saudara baca pasal 4 Injil Matius ayat 11, saudara akan terkejut, bahkan malaikat pun datang melayani dia. Jadi saudara bisa bayangkan, sedangkan makhluk sorgawi malaikat tunduk dan datang melayani Yesus Kristus, maka sudah bisa dipastikan dia bukan sekedar pribadi menghamba di dunia jadi manusia. Oh, dia bukan sekedar manusia biasa. Kalau malaikat sampai layani dia, cuma satu alasan, karena dia adalah Allah sendiri. Dengan pemahaman ini, surat Ibrani mau meneguhkan, meyakinkan orang-orang Yahudi yang telah beralih untuk percaya pada Yesus Kristus, bahwa pribadi ini benar-benar adalah Allah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Lalu bagaimana ini dibawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai perjumpaan kita di kondisi era seperti ini sangat sulit, bukan saja karena perbedaan keyakinan iman, tapi juga harus meyakinkan generasi-generasi muda untuk bagaimana ketaatan mereka terjadi pada Yesus Kristus. Anak-anak lebih mudah untuk menerima kekuatan teknologi yang tersedia sebagai dalam tanda kutip penyedia segala sesuatu, seakan menandingi Allah. Dunia teknologi menyiapkan semua fasilitas, dalam tanda kutip mengganti posisi Allah yang menyiapkan segalanya. Dan sadar atau tidak, mungkin ketakutan saya ya, saya tidak tahu apa Bapak Ibu setuju dengan saya, tanpa sadar teknologi menjadi Tuhan baru, tempat banyak orang tergantung padanya dan bukan tergantung kepada Allah. Hari ini surat Ibrani mengingatkan sekali lagi bahwa Yesus Kristus yang saudara sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Sang Halik semesta, Almighty God, yang dengannya setiap lutut tunduk dan menyembah, yang kedudukannya di sebelah kanan Allah. Dia kan bilang begitu. Apa artinya? Sederajat, sebelah kanan itu menunjuk tentang wibawanya sangat tinggi. Maka seharusnya ketika bicara tentang Yesus Kristus, siapapun saudara menjadi tertarik, sebab yang kita bicarakan adalah pribadi yang berkuasa di sorga maupun di bumi, yang menyiapkan segala kebutuhan kita, karena dialah Sang Pencipta.
tetapi bicara tentang dia menjadi tidak menarik. Mohon maaf saya menggunakan kalimat ini. Bagi banyak orang, saya nggak bicara orang yang tidak beriman, orang yang tidak seiman, enggak, saya nggak bicara itu. Tapi banyak orang Kristen, termasuk di dunia modern sekalipun, bicara tentang Yesus Kristus sudah nggak menarik. Yang lebih menarik adalah bagaimana teknologi itu luar biasa booming sekarang, dan semua hal wow dan sebagainya. Hari ini kita diajar tentang topik menarik ini, bahwa sesungguhnya bahas tentang ini harusnya menarik dan orang harus tertarik. Lalu bagaimana supaya jadi menarik? Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 1 sampai habis, Bapak Ibu akan melihat betapa lihainya dia ini bisa menjelaskan versi Yahudi tentang Yesus Kristus. Berarti dia sangat kenal Yesus Kristus, dan dia sampaikan seakan terbuka sebagai imam di situ, lebih tinggi dari malaikat. Dia juga sebagai korban penyelamat dan seterusnya. Itu di Ibrani, surat Ibrani. Dia begitu kenal. Saya mau bawa kemana ini? Saya mau bawa ke Oma Opa. Mengapa saya sebut Oma Opa? Sebab generasi putih rambut, saya selalu bilang begitu, generasi putih rambut adalah generasi yang paling tahu, paling kenal, dan lebih banyak pengalaman mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan. Mereka yang tahu dan lebih banyak tahu tentang karya-karya Allah di dalam Yesus Kristus yang dikecap, sebab mereka duluan putih rambut. Mereka yang tahu tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan. Saya kira tidak berlebihan di ulang tahun ke-10 ini firman Tuhan mau titipkan paling banyak kepada generasi putih rambut yang walaupun usianya paling tua, tapi dari terbentuknya paling muda. Pada orang tua inilah Bapak Ibu di rumah, Oma Opa di rumah, firman Tuhan yang mau titipkan, ceritakan tentang Yesus supaya menarik, berdasarkan pengalaman iman Oma Opa mengalami Yesus. Di jatuh bangun Oma Opa hingga putih rambut ini, Oma Opa lah saksi tentang betul-betul Yesus Kristus adalah Tuhan. Ceritakanlah seperti penulis Ibrani menceritakan, sehingga orang tertarik untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momen ini penting untuk menyelamatkan generasi muda gereja supaya back to Bible, kembali ke Alkitab, dan mencintai lagi, haus lagi untuk mengenal Tuhan lebih jauh, sehingga dari generasi ke generasi kisah tentang Yesus Kristus yang adalah Allah tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah terbantahkan, untuk bisa disaksikan. Selamat ulang tahun PKLU, selamat berkisah tentang banyak hal yang Oma Opa alami bersama Tuhan, sebagaimana Ibrani bersaksi tentang Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya, amin. Sungguh indah kabar-Mu yang
Saudara umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, ya Bapa dalam Kristus Yesus kami naikkan kepadamu untuk kesempatan boleh bersekutu hari ini, secara khusus mensyukuri penyertaan Tuhan bagi persekutuan Pelkat, persekutuan kaum lanjut usia. Genap 10 tahun Tuhan menyertai, sehingga menjadi kesaksian dalam berbagai cara oma opa orang-orang yang dikaruniai usia lanjut ini, orang tua kami ini, berkarya melalui pelayanan yang Tuhan anugerahkan di Pelkat PKLU. Karena itu Tuhan berkati semua pengurus Pelkat yang ada, baik di Piniel maupun di lingkup sinodal, melalui berbagai program kegiatan. Kiranya semuanya berjalan dalam kemurahan Tuhan. Tapi pakailah secara khusus pribadi lepas pribadi ini yang punya pengalaman lebih banyak tentang kasih dan karunia Kristus Yesus Juru Selamat kami, untuk bersaksi dalam berbagai cara tentang Engkau yang luar biasa, supaya melalui mereka turun-temurun orang-orang percaya, generasi-generasi selanjutnya mengenal Engkau pula lebih baik. Terima kasih Bapa, syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pada kesempatan ini hamba berdoa dan menyerahkan Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur kekuatan kesehatan Tuhan tetap anugerahkan di masing-masing kami bersama keluarga di rumah, tapi juga di tengah aktivitas kerja yang kami siapkan. Karena itu berkatilah Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kasihanilah negeri ini dan dunia ini, termasuk berbagai upaya baik di negeri ini maupun di dunia internasional, untuk mengupayakan berbagai vaksin ditemukan menghadapi kondisi virus corona ini. Ilmu pengetahuan dan mereka yang bergerak di bidang ini, Bapa pakailah. Kiranya waktu yang Tuhan tentukan, kami dapat kabar baik tentang vaksin yang sedang diupayakan. Hamba berdoa dan semua kami turut berdoa untuk menyerahkan upaya pemerintah Indonesia di kondisi ini. Terima kasih Bapak, anak-anak kami dan sekolah mereka, pendidikan, usaha dan kerja mereka. Tuhan berkatilah juga anak-anak kami. Berkati usaha dan pekerjaan masing-masing yang kami buat untuk kehidupan rumah tangga dan keluarga, atau kami yang sudah purna bakti dengan berbagai geliat yang kami lakukan di masa purna. Biarlah tingkap berkat-Mu tetap terbuka, bukan saja finansial, tapi kekuatan dan kesehatan, hikmat dan pengertian untuk menjalani kehidupan bersama suami atau istri, orang tua atau anak-anak kami, hingga damai sejahtera Allah melingkupi seisi rumah. Terima kasih Bapak, pekan ini beberapa yang ada yang bersuka cita, sembuh dari sakit, beberapa juga berhasil dalam berbagai pendidikan, usaha dan bisnis pekerjaan, ada yang ulang tahun perkawinan,
atau ketambahan usia setahun secara pribadi. Semua sukacita di pekan ini kami mau bawa kepada Tuhan, sempurnakanlah. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan dari semua sukacita yang kami alami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Beberapa kami dengar kabar sedang sakit, beberapa pula saat ini sedang bergumul dengan kondisi-kondisi yang terdampak akibat COVID-19 ini. Entah karena usaha dan kemampuan finansial mereka yang mulai menurun atau goyah, beberapa berhubungan dengan kesehatan, beberapa karena berbagai hal mereka tidak bisa menikmati berbagai fasilitas teknologi yang dibutuhkan karena kondisi COVID ini, sehingga sekolah mungkin ada kendala dan hal lain. Bentuk pergumulan ini pun kami bawa kepada Tuhan. Engkaulah yang maha tahu kebutuhan kami. Ya Yesus Kristus, melalui Engkaulah dunia ini diciptakan. Tolonglah tiap-tiap pribadi yang membutuhkan kasih karunia-Mu, kiranya berkenan Tuhan membawa mereka menemui jalan keluar. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bersama Jemaat Peniel Palembang kami mau serahkan tanggal 21 hari Rabu yang akan datang ibadah pengutusan Vikaris Moriawaru yang sedang disiapkan. Tuhan berkati semua yang sedang disiapkan ini dan seluruh rangkaian acara itu. Kami bersyukur untuk kesempatan bersama-sama dengan Vikaris ini selang setahun. Dan ketika ia menyiapkan diri untuk memasuki tahun kedua masa perupaan pendeta GPIB melalui Vikaris tahun kedua yang akan dilalui, Tuhan tolonglah supaya segala sesuatu tetap berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Roma pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Memberi persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu 20 sesudah Pentakosta 18 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 bagi pasangan Saudara Jeffrey Hamonangan Natalanda Sinaga, anak dari Bapak Marihut Sinaga dan Ibu Diana Nainggolan, warga jemaat Gereja Kristen Pasundan, Bekasi, dengan Saudari Mauri Pemitri Siaan, anak dari Bapak Firman Parsaulian Siaan dan Ibu Teresia Maria Mokoginta, warga jemaat GPIB Penil Palembang Sektor 4. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini dan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis GPIB Jemaat Penil Palembang, yakni Bapak Pendeta Inyoman Cepun MTH.
Percakapan dan pengembalaan bagi kedua calon mempelai, keluarga, dan majelis yang bertugas akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat di konsistori. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Persembahan bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan dari pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Berjalan dalam terang Tuhan hingga akhir persandingan, saat manis yang ditunggu, suasana indah. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di saat hidupku sendiri sungguh berat sengsaraku, hati pedih dan air mata, Yesus ku tahu semuanya. Di saat hidupku sendiri sungguh berat sengsaraku, hati pedih dan air mata, Yesus ku tahu semuanya. Yesus ku tahu yang ku perlu, Yesus ku tahu yang ku perlu. Setiap hal yang aku butuhkan tersedia bagiku. Di saat ku tak sanggup lagi memikulku di pundakku, Yesus memberiku kekuatan dan sukacita yang besar. Di saat ku tak sanggup lagi